Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaini dengan NIM 6193121001 PKE 2019. Pada video kali ini saya akan presentasi untuk UAS Fisiologi Olahraga dengan materi perubahan fisiologis tubuh ketika berolahraga. Pertama, fisiologis olahraga. Kedua, perubahan pada sistem respirasi. Ketiga, perubahan pada sistem kardiovaskular. Keempat, perubahan pada sistem metabolisme. Pertama, fisiologis olahraga. Fisiologis olahraga merupakan cabang ilmu fisiologi yang mempelajari perubahan fisiologis di tubuh pada saat seseorang berolahraga. Dengan mengetahui perubahan yang terjadi di tubuh, seseorang dapat merancang sesuatu program latihan olahraga untuk mendapat perubahan optimal sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, tanggapan terhadap latihan memiliki dua aspek analog dengan respon tubuh terhadap lingkungan. Salah satunya adalah respon jangka pendek, yaitu serangan tunggal setelah sesekali olahraga ataupun dapat disebut latihan akut. Aspek kedua adalah respon jangka panjang, yaitu setelah olahraga teratur yang mempermudah latihan berikut serta peningkatan kinerjanya. Kedua, perubahan sistem respirasi. Latihan fisik akan mempengaruhi konsumsi oksigen dan produksi karbon dioksida. Kadar oksigen dalam tubuh yang besar akan terinfusi dari alveoli ke dalam darah vena kembali ke paru-paru. Sebaliknya, kadar karbon dioksida yang sama banyak masuk dari darah ke dalam alveoli. Perubahan pada sistem respirasi. Ada 4. Ventilasi maksimal, kenaikan setelah melakukan kegiatan olahraga. Kenaikan efisiensi ventilasi. Beberapa volume paru-paru pada olahraga yang terlatih pada waktu istirahat lebih besar kecuali volume tidal. Atlet mempunyai kapasitas difusi yang lebih besar. Keempat, perubahan sistem kardiovaskular. Memahami dasar anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskular, seorang dapat melihat secara khusus bagaimana sistem ini merespon terhadap peningkatan tuntunan tubuh sewaktu pelatihan. Selama latihan, permintaan oksigen di otot aktif meningkat, lebih banyak nutrisi digunakan dan proses metabolisme dipercepat serta menghasilkan metabolisme. Jika semakin sering seseorang berolahraga, maka kardio outputnya juga semakin meningkat dan volume jantungnya akan semakin besar, sehingga sistem kardiovaskuler mampu menyimpan oksigen menjadi lebih banyak dan peredaran juga akan semakin lancar. Keempat, perubahan sistem metabolisme. Sedangkan langsung untuk kontraksi otot diisi kembali oleh proses fosforisasi oksidatif yang membutuhkan 2 ketika dibutuhkan energi melebihi batas metabolisme. Metabolisme anaerobik akan suplemen sistem pasokan energi selama latihan, selama ledakan pendek, kegiatan intens seperti 100 menit atau powerlifting. Hampir semua energi berasal dari ATP dan kreatinin fosfat. Sewaktu latihan berlangsung, peningkatan penyimpanan untuk
kreatin, fosfat, serta glikosen berlangsung. Aktivitas kreatin glycid meningkat karena adanya peningkatan jumlah serta ukuran mitokondria. Dengan demikian, ada akumulasi asam laktat dan rendah menurunkan pH sehingga menurunkan kelelahan. Kesimpulan dari saya, jika semakin sering seseorang berolahraga, maka kardio outputnya juga semakin meningkat dan volume jantungnya akan semakin besar sehingga sistem kardiovaskuler mampu menyimpan oksigen menjadi lebih banyak dan peredaran juga akan semakin lancar. Ketika kebutuhan energi melebihi batas metabolisme anergonik akan suplemen sistem pasokan energi selama latihan. Baiklah, itulah dari saya Muhammad Zaini dengan NIM 6193121001 PKOE 2019. Jika ada salah kata dalam pengantaran materi, saya Muhammad Zaini minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.